Anak-anak, apa kalian masih ingat cerita minggu lalu tentang Yesus yang disalibkan? Yesus sudah mati di kayu salib. Seorang pengikut Tuhan Yesus namanya Yusuf dari Arimatea. Bapak Yusuf ini, dia sedang meminta izin kepada Pilatus karena dia mau menguburkan tubuh Tuhan Yesus. Bapak Yusuf mempunyai kuburan. Ini kuburannya anak-anak. Kuburan ini adalah kuburan yang istimewa karena terbuat dari batu. Bapak Yusuf mau memberikan kuburannya kepada Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Tuhan Yesus bersama dengan Bapak Yusuf, mereka menurunkan tubuh Tuhan Yesus yang disalib itu. Semuanya bersedih karena mereka semua sangat mengasihi Tuhan Yesus. Lalu mereka membungkus tubuh Tuhan Yesus dengan kain putih, namanya kain kafan. Kemudian mereka segera membawa tubuh Tuhan Yesus ke dalam kubur milik Yusuf Arimatea itu. Lalu mereka menaruh tubuh Yesus yang sudah dibungkus kain kafan ke dalam kubur itu. Lihat ini gambarnya anak-anak. Mereka menaruhnya dengan hati-hati. Setelah itu mereka menutup kubur itu dengan batu besar yang bulat. Perempuan-perempuan yang biasa mengikuti Tuhan Yesus, hari itu juga mereka melihat bagaimana Yesus dikubur. Setelah mereka sampai di rumah, perempuan-perempuan ini mereka sibuk membuat rempah-rempah dan wangi-wangian untuk ditaruh di tubuh Tuhan Yesus. Pada hari pertama di minggu itu, pagi-pagi sekali, perempuan-perempuan ini bangun dan pergi membawa rempah-rempah ke kubur Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak lihat, mereka sangat terkejut. Mereka melihat kubur Tuhan Yesus terbuka. Lalu mereka segera masuk ke dalam dan mereka sangat terkejut. Apa yang dilihat mereka anak-anak? Mereka melihat 2 orang malaikat ada di dalam kubur Yesus. Tetapi tubuh Yesus sudah tidak ada di situ. Mereka sangat ketakutan. Mereka menundukkan kepala mereka karena malaikat itu sangat bercahaya, berkilau-kilauan. Berkatalah malaikat itu kepada perempuan-perempuan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Setelah mendengar itu, perempuan-perempuan ini pun teringat kepada apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Mereka sangat sukacita dan segera berlari pulang untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus yang lain dan juga kepada saudara-saudara mereka. "Dengarkanlah kami telah melihat bahwa Yesus telah bangkit. Yesus sudah memenuhi janjinya. Dia telah bangkit." Tetapi anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus dan juga saudara-saudaranya itu, mereka tidak percaya kepada berita yang sangat luar biasa ini. Mereka berkata, "Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Yesus sudah mati, sudah dikuburkan. Bagaimana mungkin Yesus bisa hidup?" Tetapi anak-anak lihat, Petrus
segera berlari ke kubur Yesus. Dia mau melihat apakah benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Setibanya Petrus di kubur Yesus, Petrus melihat benar seperti apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Yesus tidak ada di situ. Di kemudian hari, Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan juga kepada para murid-muridnya yang lain. Sekarang murid-murid tidak lagi bersedih karena mereka penuh dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup mengalahkan kematian. Anak-anak, maukah kamu menceritakan kepada orang-orang lain tentang kabar sukacita besar ini, bahwa Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dan hidup mengalahkan kematian?